Mengungkap ladang ganja yang lokasinya dekat dengan perumahan. Dia yang menanam? Ya, dari mulai benihnya. Oh, dia punya senjata api? Ya. Ataupun ada beberapa pengungkapan yang mungkin agak berbeda dengan daerah lain. Mungkin terkait dengan ekstasi. Ini kemarin kita mengamankan ekstasi 10 butir. Nah, ini ternyata digunakan di acara kemasyarakatan. Berarti mereka itu terkumpul dalam arisan gitu? Ya, jadi itu pesertanya bukan hanya dari penjualan narkotika, itu juga digunakan untuk membiayai haji yang bersangkutan dan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Caca. Kembali lagi di channel dari TV yang Caca. Hari ini kita akan mengungkap ladang ganja. Kembali lagi di channel dari TV yang Caca. Cacamnya. Hari ini kita akan mengungkap ladang ganja di Provinsi Bengkulu. Ikutin kita, Cacam. Sini. Bukan, lokasinya bukan di sini, tapi di Kabupaten Rejang Lebong, Curup. Kalau ini Bengkulu Tengah sama Kota Bengkulu. Ladang ganjanya nggak di sini, tapi di Curup. Ikutin kita ke Kabupaten Rejang Lebong. Cacamnya. Halo guys, pemburu TKP dari TV yang Cacamnian sudah sampai di Polres Rejang Lebong. Kasus apa? Tentunya yang diungkap Polres Rejang Lebong. Cacamnya. Dari hasil penangkapan kita mendapatkan 125 gram yang diduga sabu, ini sabunya, dan kita amankan dan kita mengamankan 2 pelaku, yaitu inisial SU dan N. Dan untuk proses kita kenakan pasal 114 dengan ancaman minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Oke, sekarang kita udah bersama Kasat Narkoba Polres Rejang Lebong. Itu udah KP? Baru itu. Semoga bentar lagi KP. Amin. Sampai jenderal. Amin. Nah, itu Susilo, SHMH. Ini sahabat lama saya. Sombong Nenes. Di Polda Bengkulu dulu. Sekarang udah sukses jadi kasar ya. Ini dan belakangan saya tertarik dengan Sat Narkoba Polres Rejang Lebong dapat apresiasi mengungkap ladang apa kebun ganja. Bisa ladang, bisa kebun. Bisa kebun juga ya, ya sama lah ya. Nah, ini beliau ini kemarin sebelumnya di Polsek Pagajati. Ya, jadi sebelumnya Bengkulu Tengah ya. Nah, dan untuk pengungkapan selama baru kan komandan di sini. ya baru 4 bulan. 4 bulan ya. Pengungkapan narkoba selama ini seperti apa di Curup Rejang Lebong? Jadi semenjak saya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Rejang Lebong, memang secara pribadi saya prihatin karena peredaran narkotika begitu luas. Artinya itu bisa kita buktikan dengan beberapa pengungkapan bandar-bandar maupun pengedar yang
ada sampai ke pelosok desa. Jadi Sampai di pelosok desa. dusun-dusun pun kita ada beberapa pengungkapan yang TKP-nya, lokasinya berada di pedesaan. Pedesaan. Nah, selama ini kemarin ada sempat saya dengar mengungkap narkoba nggak hanya ganja, tapi sabu. Itu berapa banyak yang terungkap kemarin? Sabu. Kalau dari bulan Januari sampai Februari, 2 bulan terakhir di tahun 2021 ini, Polres Rejang Lebong berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana narkotika dengan 23 tersangka. Ya, itu bermacam-macam. Ada barang bukti yang berbentuk narkotika jenis sabu, kemudian ganja, termasuk ada juga ekstasi. Prestasi juga Ya. Nah, untuk sabu sedikit. Sabu ini apa karena Rejang Lebong ini perlintasan antara Bengkulu dengan Sumsel peredarannya itu, atau memang produksi sini atau gimana? Hasil dari penyidikan kita bahwa barang bukti narkotika berupa sabu itu memang berasal dari luar provinsi Bengkulu. Luar. Ya, memang masuk ke Polres Rejang Lebong, wilayah hukum Polres Rejang Lebong, kemudian ada beberapa yang didistribusikan atau diedarkan ke kabupaten lain. Oh, jadi mungkin di sini tempat ininya ya? Ya, tempat transitnya, Transitnya ya? tempat mecahnya gitu. Oh, karena perbatasan tadi Ya. dengan daerah lain. Ya. Oke, nah soal ganja. Yang bersangkutan sudah menanam ganja tersebut lebih kurang sudah 1 tahun, dan memang sampai sekarang ini sudah mengaku beberapa kali panen, namun belum mengaku bahwa ganja tersebut dijual. Selalu dan selalu, hampir sering, kalau Rejang Lebong itu polisi menggerebek ladang ganja. Nah, yang terbaru semenjak bulan ini seperti apa? Ya, terkait dengan ladang ganja, memang kemarin kita ada mengungkap ladang ganja yang lokasinya dekat dengan perumahan. Ke rumah. Dekat perumahan. Jadi kita dapat informasi bahwa ada ladang ganja yang tanamannya sudah cukup tinggi, sudah lebih kurang 3,5 meter. Terus semua. Ya, jadi kemudian kita lakukan penyelidikan, dan mungkin untuk yang pengungkapan ini kita dapat mengamankan 1 orang tersangka. 1 orang tersangka, dari situ lengkap. Dia yang menanam. Ya, dari mulai benihnya, bijinya, kemudian alat yang digunakan untuk menyemai, menanam, hingga untuk mengeringkan, kita berhasil menanam. Oh, jadi dia udah menguasai gimana cara menanam ganja? Sudah, walaupun menanamnya masih sederhana, tapi peralatannya dari BB yang kita temukan lengkap semuanya ada. Semuanya. Itu baru ditanam atau sudah berapa lama dia menghasilkan dari itu? Kalau dilihat dari tinggi batangnya itu sudah lama, karena ketinggiannya sudah mencapai 3,5 meter. Ya, jadi dia panennya juga dia tidak dipetik dari pucuknya, tapi dari cabang-cabangnya itu, sehingga dia tetap tumbuh ke atas. Itu ya. Berarti udah menghasilkan dia. Sudah, karena itu bisa kita buktikan. Kita juga temukan barang bukti ganja keringnya lebih kurang 0,5 kilo. 0,5 kilo. Ya. Artinya dia yang produksi, dia juga yang edarkan. Ya, jadi dari situ dia memang lengkap. Dari dia menyemai, menanam, kemudian dia juga yang memanen. Karena ada juga yang masih dikeringkan, ada yang sudah kering di dalam tas. Kering dalam tas. Ya. Oke, nah masih soal ganja ini. Biasanya kan orang nanamnya jauh ke pedalaman hutan apa ini gitu. Itu alasan dia nanam dekat rumah itu seperti apa? Jadi dari keterangan pelaku bahwa dia pernah kecurian ganja itu, ya. Jadi dia menanam ganja itu, pernah hilang, pernah dicuri, makanya kemudian dia menanam di
kebun di dekat rumahnya. Oh, sebelumnya Ya. dibuat Ya. jauh yang namanya, tapi karena dicuri, ini dia pindah. Ya, Memilih kemudian untuk menanam ya tanaman. untuk mengamankan Oh, gitu. tanaman ganja itu juga si pelaku ini dia memasang beberapa alat pengaman agar tanaman ganjanya itu tidak dicuri. Ya. Salah satunya di dalam ladang tersebut dipagarin pagar keliling tinggi lebih kurang 2,5 meter lah tinggi pagar itu. Kemudian di pagar itu dililitin kawat yang dialirin listrik. Oh, di Ya, kemudian masing-masing batang itu dililit juga dengan benang nilon yang dihubungkan di rumah ke rumah dia. pelaku ya. Jadi nanti apabila ada yang mencuri lagi, ada tanda Alarmnya ya, yang ada masuk di rumah dalam gitu ya. rumahnya. Karena goyang ya. Termasuk juga untuk menjaga ladangnya itu juga si pelaku ini ada kita temukan juga senjata rakitan alat panjang. Oh, dia punya senjata api, Ya. rakitan. Ya. Benar. Apa yang selama ini kemudian jalani selama menjadi kasat narkoba yang unik, yang kesan apalah yang pernah ditemukan? Ya banyak ya, salah satunya tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengamanan dalam penanaman pohon ganja tadi untuk biar safety dari pelaku dengan berbagai macam cara dia pasangi alat pengaman untuk melindungi, untuk menjaga tanaman ganja tersebut. Kemudian ya mungkin yang kedua terkait dengan peredaran narkotika ini. Di sini ada beberapa keunikan ataupun ada beberapa pengungkapan yang mungkin agak berbeda dengan daerah lain. Mungkin terkait dengan ekstasi. Ini kemarin kita mengamankan ekstasi 10 butir. Nah, ini ternyata digunakan di acara kemasyarakatan. Oh, Jadi seperti pesta ketika nikah. di masyarakat mungkin bisa lihat di YouTube bahwa pada saat pesta dia menggunakan musik-musik house gitu. Ya. Nah, itu ternyata ada yang dimanfaatkan oleh bandar dan pengedar untuk memasarkan narkotika jenis inek tersebut. Nah, itu ada di acara, kalau disebutnya itu acara tuatui. Ya, jadi dia ada batu pesta, ada kegiatan seperti arisan, tapi di situ banyak beredar narkotika jenis sabu dan inek. Jadi mereka menggunakan sabu dulu, nanti ketika di pesta ada yang pengedar yang menjual ekstasi sehingga mereka sambil menikmati acara kemasyarakatan tersebut juga menggunakan narkotika tersebut. Berarti mereka itu terkumpul dalam arisan gitu. Ya, jadi itu pesertanya bukan hanya dari Kabupaten Rejang Lebong, tapi dari luar juga. luar kabupaten juga ikut. Jadi peserta ini banyak. Nanti gantian seperti arisan, nanti acara di sini, nanti besok di tempat lain dan seterusnya gitu. Jadi keliling gantian. Contohnya peserta arisan ini ada punya hajatan, ada acara di situ. Besok yang lain ada acara, pindah lagi ke tempat yang lain. Pesan himbauan untuk masyarakat. Ada satu lagi mungkin yang agak Apa unik. itu? Jadi ya mungkin kita ironi ya. Jadi yang bersangkutan ini termasuk orang yang paham agama karena dia lulusan salah satu pesantren di Jawa Timur. Kemudian anaknya juga mondok sekarang. Namun yang bersangkutan sebagai bandar sabu-sabu yang terakhir kita ungkap lebih dari 1 ton itu. Itu. Dan dari hasil penyidikan juga ternyata hasil dari penjualan narkotika itu juga digunakan untuk membiayai haji yang bersangkutan dan orang Namanya. Jadi jual sabu untuk naik haji. Ya, mungkin ini kadang kalau kita berpikirnya agak bingung nih. Bingung ya. Dia mengetahui agama tapi melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama. Artinya apa? Lulusan santri juga manusia. Tapi seharusnya ketika mendalami agama itu Harusnya lebih tahu kan? Iya. Ya, tapi sekarang gimana? Masih ini kan? Ya masih
wilayah lain, tapi itu terjadi di wilayah hukum Polres Rejang Lebong. Optimis bisa memerangi narkoba di sini? Tentunya kami dari pihak kepolisian tidak dapat memberantas peredaran narkoba ini sendiri. Ya. Kita perlu peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua lapisan yang ada di wilayah Rejang Lebong ini. Karena peredaran narkotika di Rejang Lebong ini bisa dikategorikan sangat memprihatinkan. Ya. Karena daerah lintas tadi. Daerah lintas, dan itu juga kita buktikan dengan beberapa pengungkapan yang sudah kita lakukan tadi. Mungkin juga dari pemerintah daerah bisa memfasilitasi terkait dengan rehab bagi penyalahguna. Kemudian mungkin dari tokoh agama, tokoh masyarakat bisa memberikan himbauan, memberikan edukasi juga kepada masyarakat akan bahayanya narkotika tersebut. Ya. Oke, terima kasih Nan. Sukses terus. Sama-sama. Satreskrim Narkoba Polres Rejang Lebong. Cacam. Cacam. Polres Rejang Lebong. Cacamnya. Nah, itu tadi wawancara kita bersama Kasat Res Narkoba Polres Rejang Lebong. Wow, nice. Rahmat. Wow. Jadi jangan gunakan narkoba kalau kalian tidak mau saro. Saro itu apa mas? Susah, menderita. Jadi ingat, jangan pakai narkoba. Dan yang nggak pakai narkoba, cacamnya. Cacamnya.